Hai semua yang hobinya nonton film, kembali lagi di channel Hobi Film. Kali ini aku membahas sebuah alur cerita dari film My Lecturer My Husband episode yang pertama. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana kelas yang sedang belajar, di mana dosen tersebut memberikan tugas kepada muridnya dan menyuruh muridnya membentuk kelompok. Nama dosen tersebut adalah Pak Arya, dan kelas pun selesai. Scene berpindah di mana Inggit yang emosi sama Pak Arya karena mulut cabenya. Dan datanglah seorang pria. Pria tersebut adalah pacarnya Inggit. Nama pria tersebut adalah Tristan. Tristan pun bertanya kepada Inggit kenapa dia marah-marah. Inggit pun melihatkan tugasnya ke Tristan di mana Inggit berkata kalau tugas yang dibikinnya sampai bergadang namun mendapatkan nilai C. Dan Tristan pun berkata tidak apa-apa dan menyuruh Inggit untuk ketemui Pak Arya, mengobroli solusi dan memperbaiki nilainya. Dan menyuruh Inggit untuk ngomong baik-baik gak pakai emosi. Inggit pun menemui Pak Arya. Saat sudah duduk, Pak Arya mengira kalau Inggit itu pilek dan menyuruhnya memakai masker karena dia takut ketularan. Inggit pun menjawab bahwa dia tidak sakit dan gak pilek. Pak Arya mengasih Inggit waktu 30 detik untuk memberitahu kepentingannya menjumpai Pak Arya. Inggit pun mencari tugasnya yang ada di dalam tasnya. Namun saat tugasnya udah ketemu, waktu yang diberikan oleh Pak Arya pun habis. Inggit pun emosi karena dia sudah susah payah membuat tugasnya namun mendapatkan nilai C. Inggit pun menampar Pak Arya menggunakan tugas yang ada di tangannya. Namun itu hanyalah hayalan Inggit. Pak Arya pun menyuruh Inggit untuk keluar. Kita berpindah di mana Inggit yang sedang kerja di kafe dan datang Pak Arya ke kafe tersebut. Pak Arya pun memesan kopi dan bertanya berapa harga pesanannya. Inggit pun berkata kalau Pak Arya tidak usah bayar. Pak Arya bertanya ini antara Pak Arya nggak bisa bayar atau Inggit menyogok Pak Arya. Inggit pun berkata bahwa pesanannya 49.000. Inggit pun memberitahukan pesanan Pak Arya kepada teman kerjanya. Namun pesanan yang disebutkan oleh Inggit salah dengan pesanan yang dipesan oleh Pak Arya. Pak Arya pun memberitahukan pesanannya kembali. Saat ingin menuliskan gelas untuk kopinya Pak Arya, Inggit pun membuka gelasnya dan meludahi kopinya Pak Arya berkali-kali. Ternyata itu hanyalah hayalan Inggit lagi. Dan Pak Arya pun pergi. Besoknya di kampus, Inggit menemui Pak Arya dan meminta Pak Arya untuk memperbaiki nilai makalahnya. Pak Arya pun memberikannya kesempatan untuk memperbaiki nilainya. Pak Arya pun menyuruh Inggit untuk membuat tugas makalah 100 halaman. Dan Pak Arya menunggu tugasnya di meja besok pagi. Sampai di rumah, Inggit pun membuat makalahnya 100 lembar dengan bantuan teman-temannya. Setelah selesai, semua temannya Inggit pun pulang. Paginya, Inggit yang tertidur di kampus pun dibangunkan oleh dosen di kampus itu. Dosen tersebut pun bertanya kenapa Inggit bisa sampai ketiduran. Inggit pun berkata kalau dia mau ngumpul tugas dan menunggu Pak Arya. Dosen tersebut memberitahu bahwa Pak Arya tersebut diundang ke acara seminar nasional. Dan dosen tersebut pun pergi. Inggit pun menelpon Pak Arya. Inggit pun memberitahu ke Pak Arya bahwa dia sudah dari tadi menunggu Pak Arya di depan ruangan Pak Arya. Pak Arya pun berkata bahwa dia nggak pernah bilang kalau Inggit harus mengumpulkan tugasnya langsung ke Pak Arya. Dan hanya menyuruh Inggit untuk meletakkan tugasnya di meja Pak Arya pagi ini. Inggit pun marah-marah di depan ruangannya Pak Arya. Scene berpindah di kafe, di mana Inggit yang sedang ngumpul sama teman-temannya dan Inggit pun ditelepon oleh ibunya. Ibunya memberitahukan kalau bapaknya kena serangan jantung dan lagi dirawat di rumah sakit. Saat Inggit mau pergi dari kafe tersebut, pacarnya pun datang dan bertanya Inggit mau kemana. Inggit pun bilang bahwa bapaknya sakit dan dirawat di rumah sakit. Dan mereka pun pergi berdua. Kita berpindah di mana Inggit dan Tristan yang sedang menunggu travelnya datang. Ternyata ibu dan bapaknya ada di Jogja. Tristan pun bilang ke Inggit bahwa dia mau ikut bersama Inggit. Namun dia besok ada ujian dan dia sudah mempersiapkan dari 3 bulan yang lalu. Dan travel pun datang. Semua penumpang pun masuk ke mobil termasuk Inggit. Namun sebelum masuk, Inggit pamitan sama Tristan. Saat Inggit mau masuk, Tristan pun menelpon Inggit dan menyuruh dia untuk hati-hati dan berkata I love you ke Inggit. Inggit masuk ke dalam mobil. Singkat cerita, Inggit pun sampai di rumah sakit tempat bapaknya dirawat. Bapaknya Inggit pun berkata kepada Inggit bahwa bapaknya ingin sekali melihat Inggit dilamar oleh laki-laki yang baik.
Inggit pun berkata nanti, karena dia masih kuliah dan belum lulus. Bapaknya pun bilang bapak nggak yakin kalau bapak nggak bisa ngedampingi Inggit dalam waktu yang panjang. Inggit pun berkata bahwa bapaknya nggak boleh ngomong kayak gitu dan bapaknya pasti panjang umur. Bapaknya pun meminta maaf dan bilang kalau bapaknya udah punya calon suami untuk Inggit. Dan menyuruh Inggit untuk anggap aja ini permintaan terakhir bapak untuk Inggit. Inggit pun bilang bahwa dia udah punya pacar. Bapaknya pun bertanya apakah pacarnya udah siap melamar Inggit. Inggit pun langsung menelpon Tristan dan menyuruh Tristan untuk datang ke rumah sakit habis ujian. Tristan pun bilang bahwa dia nggak bisa ke sana. Inggit pun menyuruh Tristan untuk datang dan nongoli mukanya di depan bapaknya Inggit supaya bapaknya bisa tenang dan bisa membuat bapaknya percaya bahwa hubungan mereka serius. Tristan pun berkata kalau dia nggak mau PHP-in bapaknya Inggit karena buat apa dia ke sana kalau dirinya sendiri pun masih belum siap. Inggit pun mematikan teleponnya. Sampai di dalam, bapaknya bertanya kepada Inggit gimana pacarnya, apakah dia udah siap melamarnya. Inggit pun menggelengkan kepalanya. Bapaknya pun menyuruh Inggit untuk coba menemui calon suami pilihan bapaknya. Inggit pun sampai di kafe untuk menjumpai calon suami pilihan bapaknya. Saat Inggit sedang memainkan handphonenya, Pak Arya pun datang dan memanggil Inggit. Inggit pun bertanya kepada Pak Arya mau ketemu sama siapa? Pak Arya menjawab bahwa dia ketemu sama Inggit. Inggit pun berkata bahwa Pak Arya salah orang. Pak Arya pun ditelepon oleh bapaknya Inggit dan memberitahu Inggit kalau itu bapaknya yang telepon. Dan ternyata calon suami pilihan bapaknya Inggit adalah Pak Arya. Inggit pun bertanya kepada Pak Arya sejak kapan Pak Arya tahu perjodohan ini. Pak Arya pun menjawab bahwa dia tahu sejak 3 bulan yang lalu. Inggit pun terkejut dan bertanya bahwa selama di kampus berarti Pak Arya tahu mau dijodohkan sama dia. Pak Arya pun mengangguk. Inggit pun langsung berdiri dan berkata bahwa dia udah punya pacar. Pak Arya pun menyuruh Inggit untuk duduk dan berkata bahwa dia tahu Inggit udah punya pacar dan dia nggak akan nyentuh Inggit kalau Inggit nggak ngizinin. Inggit pun berkata bahwa dia nggak akan mengizinkan. Pak Arya pun berkata kalau Inggit mau Pak Arya merahasiakan ini dari kampus, Pak Arya bersedia dan Pak Arya akan bersikap biasa di kampus. Dan kalau pacarnya udah siap, Pak Arya akan mengikhlaskannya. Inggit pun bertanya kenapa Pak Arya mau menerima perjodohan ini. Pak Arya pun menjawab bahwa kalau Inggit ada alasan untuk menolak perjodohan ini, dan Pak Arya pun juga ada alasan untuk menerima perjodohan ini. Dan kita berpindah di mana Pak Arya dan Inggit yang sedang menikah. Pak Arya pun memasangkan cincin di jarinya Inggit, dan Inggit pun juga memasangkan cincin di jarinya Pak Arya. Pak Arya pun menyuruh Inggit untuk mencium tangannya. Inggit pun mencium tangannya Pak Arya, dan Pak Arya pun mencium keningnya Inggit. Malamnya, Inggit yang sedang duduk di depan kaca, Pak Arya pun keluar dari kamar mandi dan pergi ke lemari. Pak Arya pun memakai baju. Saat Pak Arya membuka handuknya, Inggit pun teriak dan kabur ke atas kasur dan menyuruh Pak Arya untuk ganti baju di luar atau kamar mandi. Pak Arya pun bertanya emangnya dia ngapain dan bilang kalau dia nggak akan nyentuh dia kalau nggak diizinin. Pak Arya pun mematikan lampu dan mereka berdua pun mau tidur. Pak Arya menyuruh Inggit untuk tidur karena Inggit yang selalu ngintip Pak Arya. Saat Pak Arya duduk di kasur, Inggit pun teriak lagi. Pak Arya pun menarik selimut yang digunakan Inggit dan memakainya sendiri. Inggit yang kedinginan pun menutup kakinya menggunakan bantal. Pak Arya pun bangun dan menggeser bantal yang ada di kakinya Inggit. Pak Arya pun membalikkan badan Inggit dan berkata kalau dia adalah istrinya dan dia harus melayaninya. Episode pertama pun selesai. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja ke alur ceritanya. Episode kedua dimulai dengan Pak Arya yang bangun dari tidurnya dan membalikkan badan Inggit. Pak Arya pun berkata kalau Inggit adalah istrinya dan dia harus layani Pak Arya. Inggit pun marah dan langsung memukul Pak Arya pakai bantal berkali-kali. Dan ternyata itu hanyalah hayalannya. Dan Inggit pun memutuskan untuk tidur di bawah. Besoknya, Inggit dan Pak Arya pun mau pulang dari rumah ibu bapaknya Inggit. Mereka berdua pun pamitan sama ibu bapak. Dan mereka berdua pun pergi. Sampai di rumahnya Inggit, Inggit pun mencari kunci rumahnya di tasnya. Pak Arya pun langsung membuka rumahnya Inggit. Inggit pun bertanya kenapa Pak Arya ada kunci rumahnya. Pak Arya pun bilang kalau dia dikasih kunci rumahnya sama ibunya Inggit. Dan bilang bahwa kalau Inggit nggak mau tinggal di rumahnya Pak Arya,
Dan jadinya Pak Arya yang tinggal di rumahnya Inggit. Sampai di dalam, Inggit pun bertanya kenapa Pak Arya merubah isi rumahnya. Pak Arya pun bertanya Inggit mau apa enggak. Inggit pun bilang kalau dia enggak mau. Tetapi Pak Arya menjawab kalau dia mau. Inggit pun langsung pergi ke kamarnya. Scene berpindah di mana Inggit yang sedang kerja di kafe. Dan datanglah Tristan. Tristan berkata kalau dia ada sesuatu untuk Inggit. Tristan pun menutup mata Inggit. Dan ternyata sesuatu itu adalah es krim. Tristan pun meminta maaf kepada Inggit karena dia terlalu mementingkan impiannya. Dan bertanya kepada Inggit gimana caranya supaya dia bisa maafin dia. Tristan pun mengantarkan Inggit pulang. Di situ kita dilihatkan Pak Arya yang mengintip dari dalam. Inggit pun bilang ke Tristan kalau dia udah ngantuk dan langsung mau masuk ke dalam. Tristan pun bertanya kepada Inggit apakah dia nggak mau makan dulu. Dan bilang apakah dia nggak kangen sama nasi goreng masakannya. Inggit pun bilang kalau dia udah capek banget. Sampai di dalam, Inggit pun melihat Pak Arya yang sudah tidur. Inggit pun mengambil selimut yang ada di lemari dan tidur di kursi depan. Paginya, Inggit pun bangun. Inggit melihat kamarnya Pak Arya yang sudah kosong. Inggit melihat ada nasi goreng di atas meja, di mana Pak Arya yang membuatnya dan meletakkan surat di sampingnya. Surat tersebut berisikan bahwa Pak Arya yang membuat nasi gorengnya, tetapi Inggit yang mencuci piringnya. Inggit pun mencoba nasi gorengnya. Inggit berkata kalau Pak Arya tersebut pandai masak juga. Inggit pun duduk dan melanjutkan makanannya. Scene berpindah di kampus di mana Pak Arya yang baru masuk. Pak Arya bertanya apakah semua udah terima broadcast email darinya. Inggit yang nggak tahu apapun bertanya kepada temannya apa yang dikirimkan oleh Pak Arya. Pak Arya pun berkata bahwa berarti semuanya sudah punya buku yang dipegang oleh Pak Arya. Dan bertanya apakah masih ada yang nggak punya bukunya. Inggit pun angkat tangan. Pak Arya bilang bagi siapa yang belum punya buku keluar dari kelas dan kalau udah punya baru boleh masuk kembali. Inggit pun keluar dari kelas. Sampai di rumah, Inggit yang baru sampai dikejutkan oleh Pak Arya. Pak Arya bertanya kenapa dia baru pulang. Inggit pun melihatkan kalau dia habis mencari buku. Karena kalau dia nggak ada buku lagi, dia disuruh keluar. Inggit pun mau mandi. Sampai di dalam, Inggit pun teriak karena dia melihat kecoa. Dia pun keluar dari kamar mandi. Pak Arya pun datang dan menyuruh Inggit mengambil sesuatu. Dan ternyata Pak Arya pun juga takut sama kecoa. Pak Arya pun melempar kecoanya dengan sendal. Inggit pun masuk mau mandi. Pak Arya pun mematikan lampu kamar mandinya. Inggit pun keluar ketakutan karena lampunya dimatikan oleh Pak Arya. Dan Inggit pun menghidupkan lampunya dan masuk ke kamar mandi lagi. Kita berpindah di kafe di mana Inggit yang lagi kerja kedatangan Tristan. Tristan memberikan Inggit bunga dan kue. Inggit pun mau pergi karena dipanggil oleh bosnya. Dan Inggit pun pergi. Sampai di rumah, Inggit menyiapkan makanan untuk Pak Arya. Pak Arya pun keluar dari kamar dan menonton TV. Di mana TV tersebut menyiarkan bahwa virus corona yang semakin meningkat dan membuat sekolah diliburkan dan semua orang dikarantina 14 hari di rumah saja. Dan seluruh kegiatan belajar akan dilakukan secara daring. Pak Arya yang memanggil Inggit pun membuat Inggit yang sedang menung menjadi terkejut. Dan Inggit pun gak sengaja menampar Pak Arya. Pak Arya pun ditelepon oleh seseorang. Dan Inggit pun langsung kabur ke kamarnya. Ternyata Inggit tersebut sudah siap-siapkan barangnya dan mau kabur dari rumah. Karena dia gak mau 14 hari di rumah saja sama Pak Arya. Dia pun mengendap-endap saat Pak Arya sedang teleponan. Namun saat Inggit udah mau keluar, dia pun ketahuan oleh Pak Arya. Dan dipanggil oleh Pak Arya. Pak Arya bertanya dia mau kemana. Namun dia bilang dia gak tahu mau kemana. Pak Arya bertanya apakah dia nggak tahu kemana atau nggak mau ngasih tahu. Inggit pun bilang bahwa dia nggak mau ngasih tahu. Pak Arya pun pergi. Inggit menurunkan foto pernikahannya sama Pak Arya. Paginya, Inggit terbangun dari tidur karena Pak Arya yang mau meletakkan fotonya lebih tinggi. Karena Inggit menurunkan fotonya tersebut, Inggit melarang Pak Arya untuk memajang fotonya lagi. Pak Arya bilang ini foto pemberian bapaknya Inggit dan harus dipajang. Inggit bilang kalau teman-temannya mampir ke rumah jadinya ketahuan kalau mereka berdua menikah. Pak Arya pun mau memasang foto pernikahan mereka di kamar. Saat Pak Arya jalan ke kamar, Inggit pun menghalang-halanginya dan berkata kalau dia nggak mau melihat fotonya karena dia kelihatan gendut di foto itu. Dan menyuruh Pak Arya untuk pasang fotonya di kamar mandi. Saat Inggit sedang gosok gigi, Pak Arya pun bertanya kepada Inggit apakah dia bisa masak bakwan. Dan Inggit pun menjawab bisa. Pak Arya pun mematikan lampu kamar mandinya. Inggit yang emosi pun menggosok mukanya Pak Arya di foto pernikahan mereka menggunakan sikat gigi. Scene berpindah dengan Inggit yang lagi masak bakwan. Dan datang Pak Arya yang berkata bahwa ternyata Inggit pandai masak bakwan juga.
Inggit pun menyuruh Pak Arya untuk mencobanya. Pak Arya pun mencoba bakwannya. Pak Arya berkata bahwa bakwannya asin. Inggit pun marah dan menyuruh Pak Arya untuk masak bakwannya sendiri aja. Pak Arya bilang bahwa dia hanya kasih penilaian karena bakwannya terlalu banyak garam kayak bakwan bohongan. Inggit pun bilang ya cocok karena mereka berdua bukan suami istri beneran dan pas jadinya bakwan bohongan buat suami bohongan. Pak Arya pun bertanya kalau dia adalah Tristan, apakah kira-kira sikap Inggit akan seperti ini? Inggit pun berkata bahwa Pak Arya udah tahu jawabannya dan menyuruh untuk jangan banding-bandingkan dengan Tristan karena sampai kapanpun Pak Arya nggak bakalan jadi Tristan. Inggit pun pergi membawa bakwannya. Pak Arya mendengar perkataan Inggit pun membuatnya menjadi terdiam. Dan Tristan pun datang ke rumahnya Inggit membawa balon dan menelpon Inggit. Inggit pun pergi ke balkon rumahnya, berkata Tristan mau ngapain. Dan di situ kita dilihatkan Pak Arya yang sedang melihat dari jendela. Tristan pun menerbangkan balonnya ke Inggit dan ditangkap oleh Inggit. Tristan berkata bahwa kalau Inggit suka sama balonnya, dia bakal bikin kayak gitu tiap hari. Sampai Inggit benar-benar memaafkannya. Inggit pun membuka suratnya yang ada di balon itu yang bertuliskan love you dan sorry. Tristan pun meminta maaf ke Inggit. Dan episode kedua pun selesai. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita ke alur ceritanya. Episode ketiga dimulai dengan Tristan yang meminta maaf ke Inggit. Dan di sini kita diperlihatkan Pak Arya yang sedang melihat mereka dari dalam. Inggit pun menyuruh Tristan untuk lupain aja. Tristan pun mau masuk. Inggit menyuruh Tristan untuk balik aja. Karena keadaan lagi kayak gini dan bukannya dia nggak mau. Dan Tristan pun pulang. Inggit pun turun. Pak Arya bertanya Inggit ngapain ke atas. Inggit bilang bahwa dia lagi nyari sapu. Pak Arya bilang bahwa cantik sapunya mirip sama bunga dan berkata bahwa sapunya ada di garasi. Pak Arya pun meminta maaf ke Inggit atas penilaiannya soal makanan Inggit dan Pak Arya pun pergi. Inggit pun menyapu rumahnya. Setelah siap, Inggit pun main handphone dan melihat fotonya bersama Tristan. Pak Arya pun keluar dari kamar dan bertanya apakah Inggit sudah selesai bersih-bersih. Inggit pun pergi ke kamar. Pak Arya pun duduk di tempat kerjanya, namun Pak Arya seperti mencari sesuatu. Dan Pak Arya pun bertanya ke Inggit, apakah dia melihat lembar tugas yang tadi diperiksanya di tempat kerjanya. Inggit pun bilang bahwa dia nggak melihat, dan dia teringat bahwa dia sudah menyapu lembar tugasnya Pak Arya. Mereka berdua pun pergi ke tempat sampah yang ada di depan rumah mereka, dan memberhentikan orang yang udah ambil sesuatu di tempat sampah. Pak Arya pun memeriksa goni orang tersebut. Pak Arya pun menemukan lembar tugasnya yang udah kerimuk-kerimuk. Pak Arya yang mau marah sama Inggit pun menahan emosinya. Sampai di dalam, Pak Arya bilang bahwa mulai sekarang dia akan membuat peraturan dan tata tertib di rumah itu. Inggit pun bertanya, harusnya dia yang bikin aturan karena itu rumahnya. Dan Pak Arya pun mempersilahkan Inggit untuk membuat peraturannya. Inggit pun menyebutkan peraturannya yang pertama. Pak Arya nggak boleh majang apapun di rumah itu termasuk foto pernikahan mereka, karena akan membuat tembok rumah itu rusak. Yang kedua, Pak Arya nggak boleh melarang dia untuk ketemu Tristan. Pak Arya pun nggak setuju dengan peraturan yang kedua dan bilang kalau Tristan dilarang datang ke rumah ini karena tidak ada satupun laki-laki yang berhak masuk ke rumah itu karena mereka berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Inggit pun pergi. Inggit pun membuat batasan mereka berdua di kasur dan melakban fotonya Pak Arya yang ada di kamar mandi. Namun Inggit mencabut lakbannya kembali yang ada di kasur. Scene berpindah di mana Inggit yang sedang tidur dan datanglah Pak Arya. Pak Arya pun mematikan lampu kamar itu. Pak Arya mau menutup laptopnya Inggit, namun saat sedang menutup, Inggit yang di bawahnya Pak Arya pun membalikkan badannya dan mereka berdua pun tatap-tatapan. Pak Arya pun bilang besok-besok kalau streaming Sabtu Minggu dan Pak Arya pun pergi. Paginya Inggit yang sedang membereskan kasur dan datanglah Pak Arya. Inggit pun membalikkan badannya dan berpasan dengan badannya Pak Arya. Inggit pun teriak dan pergi ke atas kasur. Inggit bertanya kenapa Pak Arya masuk nggak pakai baju dan masuk tanpa ketok pintu. Pak Arya bilang dia habis mandi dan Inggit nggak harus teriak-teriak karena membuat dia kaget. Dan Inggit pun pergi. Malamnya Inggit yang lagi video callan sama temannya, tiba-tiba Pak Arya masuk membuat Inggit panik dan Inggit pun langsung menutup kameranya. Pak Arya bilang bahwa handuk jangan ditaruh di wastafel dan menyuruh Inggit untuk menggantungnya aja. Pak Arya pun pergi. Inggit bertanya kepada temannya apakah dia melihat sesuatu tadi. Temannya bilang enggak karena jaringannya hilang.
Inggit pun lega. Paginya, Inggit yang termenung di balkon dilihat oleh Pak Arya. Pak Arya pun turun dan mengambil sesuatu. Ternyata isinya adalah balon. Setelah itu, Pak Arya pun pergi ke tempat Inggit dan memberikan balonnya untuk Inggit. Inggit pun bertanya Pak Arya ngapain. Pak Arya mengira kalau Inggit sedang menunggu balon dari Tristan, karena semalam dia melihat Inggit yang senang sekali dikasih balon. Inggit pun mengira kalau Pak Arya itu lagi ngeledekin dia, dan berkata kalau Pak Arya nggak bakalan ngerti karena dia nggak punya hati. Pak Arya pun bertanya kenapa Inggit jadi marah-marah, dan bilang daripada nunggu yang nggak jelas, lebih baik nerima yang di depan mata. Inggit pun menokok balonnya dan membuat balonnya jadi jatuh ke bawah, dan Pak Arya pun pergi. Pak Arya pun duduk di tangga dan termenung karena Inggit tadi. Setelah itu, Pak Arya pun mengajar dengan cara daring. Saat lagi ngajar, Inggit dan temannya pun terlambat bergabung. Pak Arya pun bilang karena mereka berdua tersebut spesial, Pak Arya pun memberikan hadiah spesial untuk mereka berdua. Hadiah tersebut adalah mereka berdua harus membuat narasi sepanjang 200 halaman dan ditunggu di emailnya Pak Arya. Malamnya, Inggit pun membuat tugas yang diberikan oleh Pak Arya tadi. Namun, saat mengerjakan, Inggit mulai mengantuk. Pak Arya yang ketiduran menjatuhkan bukunya yang ada di tangannya dan membuat dia terbangun. Pak Arya pun melihat Inggit yang sedang tertidur. Saat Pak Arya mau memegang Inggit, handphonenya Inggit pun berbunyi karena ditelepon oleh Tristan. Dan Pak Arya pun gak jadi memegang Inggit dan Pak Arya pun membuka kulkas untuk minum. Inggit pun terbangun mengambil handphonenya dan mengangkat teleponnya di kamar. Pak Arya pun menelpon ibunya Inggit. Pak Arya bertanya kepada ibunya Inggit. Paginya Pak Arya masuk ke kamarnya Inggit dengan membawakan makanan dan minuman. Pak Arya membangunkan Inggit dan Pak Arya menyuruh Inggit untuk makan. Saat Inggit mau makan, handphonenya Inggit pun bunyi, ditelepon oleh seseorang. Pak Arya pun keluar dari kamar dan Inggit pun siap-siap untuk pergi. Ternyata Inggit bertemu sama Tristan dan kita dilihatkan Pak Arya yang sedang melihat mereka berdua dari dalam. Saat mereka lagi ngobrol, Satpam pun datang dan memberitahu bahwa tidak boleh ada kegiatan di luar rumah dan bertanya kenapa Inggit gak memakai masker. Tristan pun pulang. Inggit pun masuk dan bertanya ke Pak Arya apakah dia yang mengadukan ke Satpam. Pak Arya pun menyemprot Inggit dengan disinfektan. Scene berpindah di mana kita diperlihatkan teman-temannya Inggit, di mana temannya Inggit tersebut mau ke rumahnya Inggit. Namun kalau mau masuk ke kompleknya tersebut, mereka harus lapor ke RT dahulu. Namun karena mereka yang malas lapor ke RT dulu, mereka pun masuk secara diam-diam. Mereka berdua pun sampai di rumahnya Inggit, dan mereka berdua pun memanggil Inggit. Inggit dan Pak Arya yang di dalam pun bingung mau ngapain. Inggit pun menyuruh Pak Arya untuk bantu mikirin harus ngapain. Dan episode ketiga pun selesai. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja ke episode keempat. Dimulai dengan teman-temannya Inggit yang memanggil Inggit. Inggit dan Pak Arya yang di dalam pun bingung harus ngapain. Pak Arya bilang kalau mereka nggak harus sembunyi. Inggit berkata pernikahan mereka nggak boleh tahu oleh temannya. Dan Inggit mereka berdua pun pulang. Kita berpindah di mana Pak Arya yang sedang bertanya ke Inggit, dia mau makan siang apa. Inggit pun menjawab bahwa dia mau bangkai sambal kecombrang. Pak Arya bilang bahwa dia mau pesan makan dan bilang Inggit mau apa. Inggit pun bilang bodoh. Dan Pak Arya bilang bahwa dia mau tetap pesan makanan. Inggit pun menjawab bodoh amat. Scene berpindah dengan teman-temannya Inggit tadi. Mereka sudah berada di depan rumahnya Iim. Mereka berdua pun memanggil Iim. Iim pun keluar dan bertanya mereka pada ngapain kesini. Mereka berdua pun langsung masuk ke rumahnya Iim. Scene berpindah dengan Pak Arya yang sedang masak. Pak Arya mengipaskan aroma dari masakannya ke dalam kamar Inggit. Inggit yang sedang teleponan dengan ibunya mencium aroma sesuatu. Inggit pun keluar dari kamarnya dan melihat Pak Arya yang sedang memasak. Pak Arya pun menyapa Inggit dan bertanya apakah dia mau makan. Inggit pun menjawab enggak. Pak Arya bertanya apakah dia yakin gak mau. Inggit bilang bahwa dia cuma mau minum doang sambil melihat masakannya Pak Arya. Pak Arya bilang oke dan dia mau makan sambil periksa-periksa makalah. Dan Inggit pun bilang ya udah. Saat Pak Arya mau pergi, Pak Arya pun memakan makanan sambil mengiler-ngilerkan makanannya ke Inggit. Inggit yang melihat Pak Arya pun ngiler lihat Pak Arya yang sedang makan. Pak Arya bilang bahwa masakannya renyah banget, enak, bumbunya luar biasa. Ini daging terenak yang pernah dimakan. Dan Inggit pun tambah ngiler karena Pak Arya berkata seperti itu. Saat Pak Arya udah di tempat kerjanya, Inggit pun langsung duduk dan memakan makanannya Pak Arya. Pak Arya pun kembali dan mengintip Inggit yang sedang memakan.
Inggit pun memakan makanan dengan lahap. Pak Arya langsung bertanya ke Inggit, butuh berapa kilo daging biar menjadi istri yang bahagia di rumah. Inggit pun tetap melanjutkan makanannya, dan Pak Arya pun pergi ke tempat kerjanya. Saat Inggit masih makan, Pak Arya pun kembali dan bertanya apakah enak, dan bilang biasa aja makannya, jangan kayak orang kerakusan begitu, dan menyuruh Inggit untuk makannya pelan-pelan saja. Saat sudah selesai makan, Inggit pun sakit perut dan langsung pergi ke toilet. Inggit pun keluar dari toilet dan berkata kalau Pak Arya parah banget, jahat banget jadi orang. Dan bertanya apakah Pak Arya mau ngerjain dia. Dan berkata bahwa Inggit mau balas nanti malam. Inggit pun masuk ke toilet lagi. Pak Arya bertanya Inggit kenapa dan bilang bahwa dia aja nggak ngapa-ngapa. Inggit pun keluar dan masuk lagi. Dan Pak Arya menelpon tempat dia memesan makanan tadi. Dan Inggit keluar dari toilet. Pak Arya bilang bau banget dan menutup hidungnya. Malamnya Inggit pun mau berniat mengerjai balik Pak Arya. Inggit pun membuat sleeping teh. Pak Arya pun tertidur karena telah meminum sleeping teh yang sudah dibuat oleh Inggit. Inggit pun kesenangan karena dia berhasil mengerjai balik Pak Arya. Inggit pun menutup laptopnya Pak Arya dan Inggit pun mengejek-ngejek Pak Arya yang sedang tertidur. Pak Arya pun gerak dan membuat Inggit terkejut. Inggit pun langsung pergi. Paginya Pak Arya pun bangun dan Inggit pun bangun. Inggit pun memainkan handphonenya dan melihat videonya Tristan. Inggit pun mencoba menelpon Tristan namun gak diangkat oleh Tristan. Pak Arya pun masuk ke kamarnya Inggit dan mau bertanya apakah Inggit sengaja mengerjainya. Namun belum sempat selesai bertanya, Pak Arya melihat mukanya Inggit yang sedang panik. Pak Arya pun bertanya kepada Inggit apakah dia baik-baik saja. Inggit pun berkata kalau dia gak apa-apa dan meyakinkan Pak Arya dia gak ngapa-ngapa. Dan kenapa mukanya kelihatan sedih. Inggit pun bilang gak apa-apa. Pak Arya berkata bahwa nggak mungkin nggak apa-apa kalau sampai sedih begini, pasti ada apa-apa. Dan bilang bahwa tadinya Pak Arya tersebut mau marah-marah, namun nggak jadi. Dan berkata bahwa Inggit cerita aja ke Pak Arya nggak apa-apa. Inggit pun langsung menutup mukanya pakai selimut dan menangis. Pak Arya pun bertanya sebenarnya Inggit itu kenapa, dan menyuruh Inggit untuk cerita aja. Namun Inggit tidak mau cerita ke Pak Arya. Pak Arya pun berkata bahwa kalau Inggit nggak apa-apa kok ngasih Pak Arya obat tidur. Ternyata Pak Arya mengira kalau Inggit menangis tersebut karena mengasih obat tidur ke Pak Arya. Pak Arya pun pergi keluar untuk mengambil minum. Inggit pun langsung duduk dan mencoba menelpon Tristan lagi. Saat Pak Arya masuk, Inggit pun langsung menutup mukanya pakai selimut lagi. Pak Arya bertanya apakah Inggit lagi teleponan. Inggit pun menjawab enggak. Pak Arya bertanya Inggit dapat dari mana teh yang bisa bikin tidur. Dan berkata kalau dia lagi kepikiran aja bahwa kayaknya juga ada gunanya sebenarnya. Apalagi kalau Pak Arya tahu kalau Inggit marah-marah, ngomel-ngomel, kayaknya waktu yang tepat untuk Pak Arya ngasih teh ke Inggit. Malamnya, saat Inggit sedang di kamar, Inggit pun ditelepon oleh Tristan. Inggit berkata bahwa kenapa Tristan baru nelpon dia sekarang, dan bertanya apakah dia baik-baik aja. Tristan pun berkata kalau dia baik-baik aja, dan mereka berdua pun mengobrol. Pak Arya yang mendengar Inggit sedang teleponan pun langsung pergi ke kamarnya Inggit, dan bertanya apakah Inggit baik-baik aja. Inggit pun menjawab bahwa dia baik-baik aja. Pak Arya bertanya, apakah dia itu salah dia khawatir sama Inggit. Inggit berkata kalau Pak Arya nggak usah khawatirin dia, dan bilang bahwa dia aja nggak pernah khawatirin Pak Arya. Pak Arya pun terdiam mendengar perkataan Inggit, dan Pak Arya pun pergi dari kamarnya Inggit. Inggit pun keluar dari kamarnya dan melihat Pak Arya yang sedang tertidur di sofa. Inggit pun memanggil Pak Arya, dan bertanya apakah Pak Arya tidur. Inggit pun duduk dan berkata bahwa mumpung Pak Arya lagi tidur, dia meminta maaf dan bilang kalau dia minta maaf soal ucapannya tadi. Inggit pun pergi ke kamarnya. Pak Arya pun bangun dan senyum-senyum sendiri. Inggit pun ditelepon oleh Tristan dan bilang kalau dia lagi di luar rumahnya Inggit dan meminta Inggit keluar. Saat Inggit sedang mengobrol sama Tristan, ternyata itu hanyalah mimpinya Inggit. Inggit pun langsung terbangun. Pak Arya pun masuk dan bertanya Inggit kenapa. Inggit bilang bahwa dia nggak kenapa-kenapa dan bilang bahwa Pak Arya nggak perlu repot-repot jadi suaminya karena Pak Arya juga akan melepaskan Inggit kalau Tristan udah siap. Dan berkata bahwa Pak Arya adalah calon suami idaman menurut bapak ibunya. Dan bilang bahwa Pak Arya nggak usah repot-repot ngambil hatinya karena susah buat dia berubah pikiran. Pak Arya mendengar perkataan Inggit pun terdiam dan pergi. Scene berpindah dengan Inggit yang sedang membuat kopi untuk Pak Arya. Pak Arya pun keluar dari kamarnya dan membuat kopinya sendiri. Dan gak mau minum yang dibuat oleh Inggit karena Pak Arya sedang marah sama Inggit. Dan Pak Arya pun pergi. Saat Pak Arya sedang kerja, Inggit pun gak sengaja numpahin minumannya di kerjaannya Pak Arya dan membuat kerjaannya Pak Arya basah. Inggit pun meminta maaf ke Pak Arya, namun Pak Arya gak menjawabnya. Pak Arya pun mengelap kerjaannya yang basah oleh Inggit.
Inggit pun mau membantu untuk mengeringkannya, namun gak dibolehkan oleh Pak Arya. Malamnya saat Pak Arya sedang memasak, Inggit pun mengambil piring. Pak Arya pun menuangkan semua masakannya di piringnya. Inggit pun bertanya apakah gak ada buat dia karena dia lapar. Namun Pak Arya hanya diam saja dan pergi. Inggit pun mengambil sisa makanannya Pak Arya. Dia masuk ke kamarnya dan video callan sama teman-temannya. Pak Arya yang udah siap makan pun memanggil Inggit. Saat Pak Arya mau masuk ke kamarnya Inggit, Inggit pun langsung menutup kamarnya dan membuat Pak Arya kepentok ke pintu. Dan Inggit pun langsung menutup laptopnya. Inggit pun membuka pintunya dan melihat Pak Arya di bawah, di mana Pak Arya yang kesakitan karena hidungnya kepentok pintu. Inggit pun bertanya apakah hidungnya mau dikompres. Pak Arya pun menyuruh Inggit untuk diam dan berkata kalau Inggit itu egois. Pak Arya pun marah-marah ke Inggit karena sikap Inggit yang egois. Pak Arya pun pergi dari rumah dengan kondisi yang sedang hujan. Inggit pun nangis. Dan episode keempat pun selesai. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja ke alur ceritanya. Episode kelima dimulai dengan Pak Arya yang pergi dari rumah. Inggit pun nangis dan masuk ke rumah. Scene berpindah dengan Pak Arya yang sudah pulang. Pak Arya pun masuk ke kamarnya Inggit. Pak Arya mengganti bajunya yang basah. Pak Arya melihat Inggit yang gemeteran. Pak Arya memegang tangannya Inggit dan merasakan badannya Inggit yang panas. Pak Arya pun menggendong Inggit dan membawanya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Pak Arya nggak boleh masuk karena nggak memakai masker. Pak Arya pun pergi membeli masker. Tiba-tiba datang tenaga medis yang mendekat ke Inggit. Ternyata itu adalah Tristan. Tristan pun langsung membawa Inggit ke dalam. Inggit yang sudah di ruangan pun memanggil-manggil Pak Arya. Pak Arya yang sudah masuk ke ruangan pun keluar karena melihat tenaga medis di situ adalah Tristan. Pak Arya pun menunggu Inggit di luar. Pak Arya bertanya ke dokter apakah Inggit boleh dirawat di rumah. Dokter pun bilang bahwa itu yang terbaik untuk kondisi saat ini dan berkata kalau asam lambungnya Inggit tadi naik. Dan dokter pun pergi. Pak Arya pun masuk ke ruangannya Inggit. Pak Arya memanggil Inggit, namun Inggit malah memanggil Tristan. Pak Arya pun langsung terdiam. Pak Arya berkata ke Inggit bahwa Inggit udah boleh pulang. Kita berpindah dengan Tristan yang masuk ke ruangannya Inggit. Namun sampai di dalam ruangannya tersebut kosong. Sampai di rumah, kita diperlihatkan Pak Arya yang sedang sholat. Selesai sholat, Pak Arya pun memeriksa kondisinya Inggit. Dan panasnya Inggit pun sudah turun. Pak Arya berkata bahwa dia mau ambil sarapan dan menyuruh Inggit untuk makan dulu. Pak Arya pun keluar dari kamar. Pak Arya pun masuk membawa makanan dan minuman. Inggit pun duduk dan Pak Arya pun menyuapin Inggit. Dan handphonenya Pak Arya pun bunyi ditelepon oleh ibunya Inggit. Inggit pun bilang bahwa dia makan sendiri aja dan biar Pak Arya mengangkat teleponnya. Pak Arya pun keluar dan mengangkat teleponnya di luar. Selesai teleponan, Tristan pun datang ke rumah Inggit, mengetok pintu rumah Inggit dan memanggil Inggit berkali-kali. Inggit pun keluar dari kamarnya dan meminta izin ke Pak Arya sekali ini aja dia mau ketemu dengan Tristan. Pak Arya pun memohon ke Inggit untuk jangan lama-lama ketemu dengan Tristan. Inggit pun membuka pintunya dan Tristan pun langsung memeluk Inggit. Selesai mereka mengobrol, Tristan pun pulang. Inggit yang nangis pun dipeluk oleh Pak Arya. Setelah itu Inggit pun masuk ke kamarnya dan melanjutkan nangisnya. Scene berpindah dengan Pak Arya yang melihat Inggit yang termenung di sofa. Pak Arya bertanya ke Inggit apakah dia boleh bicara. Inggit pun menjawab bahwa menikah sama dia aja boleh, masa berbicara nggak boleh. Pak Arya pun bilang bahwa dia berterima kasih diizinkan ngomong oleh Inggit. Pak Arya berkata bahwa dia mau membahas soal dia, Inggit, Tristan. Saat Pak Arya mau ngomong, dan handphonenya Inggit pun bunyi di video call oleh temannya. Inggit pun mengangkat video callnya di kamar. Temannya tersebut pun berkata bahwa dia mau bertanya ke Inggit, namun Inggit harus menjawab dengan jujur. Ternyata temannya Inggit pun bertanya apakah Inggit sudah menikah. Inggit pun terdiam sejenak dan bertanya ke temannya tersebut, dia tahu dari mana. Temannya Inggit berkata bahwa dia tahu dari Instagram sepupunya. Dia asisten rias pengantin di Jogja. Dan sepupu temannya Inggit pun memposting fotonya Inggit. Temannya Inggit pun langsung bertanya ke Inggit apakah Inggit bunting sama Tristan. Inggit pun bilang bukan sama Tristan. Temannya Inggit pun bertanya terus sama siapa. Inggit pun berkata bahwa dia nggak bunting dan dia nggak hamil.
Temannya Inggit bertanya apakah Inggit udah nikah atau belum. Dan bertanya apakah Inggit diam-diam nikah terus nggak ngomong-ngomong sama sahabat terbaiknya. Nama temannya tersebut adalah Iim. Saat Inggit mau jelasin ke Iim, temannya Inggit yang lain pun keluar dari kamar karena mereka berdua tersebut nginep di rumahnya Iim. Inggit pun panik karena pernikahannya sudah ketahuan oleh Iim. Inggit pun memanggil Pak Arya dan bilang bahwa Iim udah tahu dia udah hamil sama Tristan. Pak Arya pun bilang bahwa Inggit tega karena Pak Arya adalah suaminya yang sah. Inggit pun bilang bahwa bukan begitu maksudnya. Pak Arya pun bertanya udah berapa bulan. Saat Pak Arya yang sedang ngomong, Inggit pun di video call lagi oleh Iim. Inggit pun berkata bahwa dia janji dia bakal jelasin ke Iim semuanya, tapi pelan-pelan dulu. Dan bilang jangan sampai dua temannya lagi sampai tahu. Iim pun bertanya sebenarnya Inggit tersebut nikah sama siapa. Iim mengira kalau Inggit nikah sama Tristan. Dan tiba-tiba temannya yang lain pun datang. Iim pun langsung memutuskan video callnya. Iim bertanya ke mereka pada ngapain kesini. Dan bilang kan lagi social distancing. Dan ternyata cowok berdua tersebut diundang oleh perempuan itu. Iim berkata bahwa kenapa nggak sekalian aja diundang semuanya satu angkatan. Dan Iim pun marah. Inggit pun bilang ke Pak Arya bahwa makin runyam. Pak Arya pun bilang dia lagi mikir kalau anaknya Putri dikasih nama ini. Inggit pun berkata, Pak Arya apaan sih kok jadi ngomong gitu? Inggit pun berkata bahwa dia nggak hamil dan bilang bahwa dia nggak hamil sama siapapun. Dan dia nggak hamil sama Tristan. Inggit pun mau bilang bahwa Iim mengira kalau Inggit nikah karena hamil sama Tristan. Dan Inggit pun di video call lagi sama Iim. Inggit pun bertanya dia harus gimana. Pak Arya menyuruh Inggit untuk tarik nafas dan mengangkat video callnya. Iim pun bertanya sebenarnya Inggit tersebut kenapa. Dan kenapa Inggit bisa nikah diam-diam kayak gini. Dan bilang sebenarnya Inggit tersebut ada masalah apa. Inggit bilang bahwa dia nggak tahu cara jelasinnya kayak mana. Dan berkata bahwa Inggit nggak bisa jelasin cara detail. Tapi Iim jangan bilang-bilang ke temannya yang lain. Iim bertanya Inggit sebenarnya nikah sama siapa. Inggit bilang bahwa dia bingung banget dan berkata dia hanya ingin membahagiakan orang tuanya. Dan bilang dia sudah capek ngejalaninnya sambil nangis. Pak Arya pun memeluk Inggit. Pak Arya mengambil handphonenya Inggit dan Pak Arya video callan sama Iim. Iim pun terkejut melihat Pak Arya. Pak Arya berkata bahwa dia adalah suaminya Inggit yang sah. Dan Iim pun pingsan. Inggit berkata bahwa tadi dia udah bilang gak usah video callan sama Iim. Dan Inggit pun makin panik. Pak Arya pun langsung memeluk Inggit dan episode kelima pun selesai. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Episode ke-6 dibuka dengan Pak Arya yang menelpon dengan Iim atas kejadian Pak Arya yang memberitahukan bahwa dia suaminya Inggit. Inggit pun bertanya bagaimana sama Iim. Pak Arya menjawab bahwa Iim sudah mengerti semuanya. Inggit bertanya apakah dia udah janji nggak ngomong ke siapa-siapa. Pak Arya bilang bahwa Iim sudah janji dan dia tadi hanya pingsan sebentar dan dia hanya shock kaget. Scene berpindah dengan Inggit yang dapat pesan dari Tristan bahwa dia masuk daftar ODP dan sekarang masih nunggu hasil tes. Inggit pun menangis karena mendapat pesan itu. Pak Arya datang dan bertanya Inggit kenapa. Inggit memberikan handphonenya ke Pak Arya dan berkata kasihan Tristan dia takut kena corona. Pak Arya pun menyuruh Inggit untuk tenang dan berdoa. Tiba-tiba handphonenya Inggit ditelepon oleh ibunya. Ibunya berkata bahwa bapaknya jatuh. Pak Arya pun berkata kepada ibunya Inggit untuk tenang karena dia sama Inggit akan ke Jogja malam ini juga. Inggit pun tambah nangis karena mendengar kabar bapaknya jatuh. Setelah teleponan mereka berdua pun langsung siap-siap. Tiba-tiba handphonenya Inggit bunyi dan mendapatkan pesan dari Tristan bahwa hasilnya reaktif. Inggit pun tambah nangis. Dan Pak Arya pun memeluk Inggit dan menenangkan Inggit. Pak Arya pun menyuruh Inggit untuk tunggu di sini dan dia yang akan menyiapkan semuanya. Dan setelah selesai siap-siap, mereka berdua pun berangkat. Di dalam mobil, Pak Arya memanggil Inggit dan menyuruh Inggit untuk jangan dipikirin dan berkata bahwa semua akan baik-baik aja. Dan menyuruh Inggit untuk jangan melihat handphonenya lagi. Inggit pun menjawab bahwa Tristan gak bisa dihubungi. Pak Arya berkata bahwa dia sudah bilang pasti gak apa-apa.
dan menyuruh Inggit untuk istirahat dan besok coba telepon Tristannya lagi. Inggit pun menjawab bahwa dia nggak bisa tidur. Pak Arya berkata bahwa dia bisa tidur dan mementingkan kesembuhan bapaknya karena itu yang terpenting sekarang. Inggit pun nangis dan akhirnya Inggit pun tertidur. Mereka berdua pun berhenti di sebuah restoran. Pak Arya berkata bahwa dia mau ke toilet dulu dan sekalian mereka berdua sarapan. Inggit menjawab bahwa dia nggak lapar. Pak Arya berkata Inggit harus makan karena dia harus minum obat. Dan sekalian Pak Arya mau ngopi. Kita beralih dengan Iim dan teman-temannya di rumah Iim. Iim pun menelpon Inggit. Mereka semua pun berkata bahwa Inggit harus sabar. Dan Iim bilang bahwa mereka mau ke sana juga dan berkata bahwa mereka aman karena mereka nggak kemana-mana. Inggit pun menjawab bahwa dia nggak lagi di rumah karena bapaknya sakit. Dan dia sedang ke Jogja dan lagi berhenti untuk makan. Mereka pun bertanya Inggit sama siapa karena pesawat sama bus lagi nggak jalan. Inggit pun memanggil Pak Arya. Dan temannya Inggit bertanya Inggit lagi sama siapa. Inggit pun beralasan bahwa lagi nggak ada sinyal dan menyudahi teleponannya. Pak Arya pun menyuruh Inggit untuk makan biar dia sehat saat ketemu sama bapak. Temannya Inggit berkata bahwa kayak ada yang aneh dan bertanya ke temannya yang lain apakah Inggit lagi menyembunyikan sesuatu dari mereka. Iim yang udah tahu masalah Inggit pun berkata kepada temannya untuk tunggu aja telepon dari Inggit. Inggit pun mencoba untuk menelpon seseorang. Pak Arya bertanya ke Inggit dia kenapa. Inggit berkata bahwa di saat kayak gini nggak ada yang angkat telepon. Pak Arya bilang bahwa mungkin lagi pada sibuk. Ibu nggak diangkat, Tristan nggak diangkat, lagi pada ngapain sih? Pak Arya berkata bahwa nggak usah terlalu khawatir sama Tristan karena dia bakal baik-baik aja. Inggit pun diam sebentar dan bertanya ke Pak Arya berapa persen kemungkinan orang sembuh dari COVID. Pak Arya bilang dia nggak tahu. Inggit berkata Pak Arya kan suka baca. Pak Arya menjawab bahwa iya dia suka baca tapi dia nggak tahu berapa persen kemungkinannya. Dia bingung juga mau jawabnya gimana, nanti salah. Tiba-tiba handphonenya Pak Arya bunyi di telepon seseorang. Dan Pak Arya pun memberikan handphonenya ke Inggit. Dan ternyata itu Profesor Gunawan yang memberikan handphonenya ke Tristan. Inggit pun menjauh dari Pak Arya dan bertanya ke Tristan bagaimana kondisinya. Selesai Inggit teleponan dengan Tristan, Pak Arya pun langsung mengajak Inggit untuk melanjutkan perjalanannya. Inggit pun memberhentikan Pak Arya dan memegang tangannya Pak Arya. Inggit bilang dia berterima kasih ke Pak Arya karena dia telah menolong Inggit dan meminta maaf karena dia merepotkan Pak Arya terus. Pak Arya pun menjawab sama-sama dan mereka pun berangkat. Dan mereka berdua pun sampai di rumah ibu bapak. Inggit pun memanggil ibunya. Ibunya keluar dan Inggit mau memeluk ibunya. Pak Arya menyuruh Inggit untuk jangan pelukan sama ibunya dulu karena mereka dari luar dan mereka harus mandi dulu. Selesai mandi mereka pun menjumpai bapak. Inggit pun langsung memeluk bapaknya. Bapaknya bertanya gimana perjalanannya tadi. Inggit menjawab bahwa aman. Bapaknya bilang bahwa bapaknya kangen sama Inggit. Inggit berkata bahwa dia juga kangen sama bapak. Setelah itu mereka pun makan. Ibunya Inggit bilang bahwa Pak Arya habis ini dia istirahat aja karena pasti Pak Arya capek nyetir mobil dari Jakarta. Pak Arya pun bilang kalau dia nggak capek dan dia juga belum ngantuk. Ibunya Inggit pun menyuruh Inggit untuk beresin nanti kalau udah siap makan karena ibunya mau pergi ke apotek beli obat. Pak Arya pun bilang bahwa dia aja yang ambil obat dan bertanya resep obatnya apa aja. Ibunya Inggit pun memberitahu bahwa resepnya lengket di kulkas. Pak Arya pun mengambil resepnya dan langsung pergi. Malamnya Pak Arya bertanya ke ibunya Inggit dia lagi di mana. Ibunya Inggit berkata bahwa Inggit lagi pergi beli obat nyamuk untuk kamar bapak. Pak Arya berkata apakah Inggit gak apa-apa pergi sendirian malam-malam. Saat Inggit lagi di perjalanan mau pulang, tiba-tiba ada seseorang pria yang menarik paksa tasnya Inggit. Inggit pun langsung teriak jambret. Pak Arya yang mau menyusul Inggit pun melihat Inggit yang mau dijambret. Pak Arya langsung membantu Inggit dan baku hantam sama jambretnya. Saat Pak Arya sedang berkelahi sama jambret, tangannya Pak Arya pun terkena pisau yang dibawa oleh jambret itu, dan jambret itu pun langsung kabur. Pak Arya pun kesakitan dan mereka berdua pun berhenti di pos security. Di sana Inggit pun mengobati tangannya Pak Arya yang terkena pisau tadi. Inggit berkata bahwa kenapa Pak Arya nggak mau dibawa ke dokter karena dia nggak pandai. Pak Arya bilang bahwa nggak perlu bawa ke dokter. Inggit pun bertanya itu nanti infeksi nggak? Pak Arya menjawab enggak. Dan menyuruh Inggit untuk tempel langsung karena nanti kalau pelan-pelan akan perih. Inggit pun mengobati Pak Arya. Pak Arya pun teriak kesakitan.
Saat Inggit mau nempelin obatnya lagi, Pak Arya pun teriak kesakitan. Inggit berkata bahwa Inggit belum ngapain obatnya dan bertanya apakah Pak Arya sengaja. Pak Arya pun bilang enggak. Dan Inggit pun melanjutkan mengobati tangannya Pak Arya. Inggit meminta maaf ke Pak Arya. Pak Arya bilang bahwa Inggit gak perlu meminta maaf karena Inggit kan gak tahu bakal ada kejadian kayak gitu. Inggit berkata bahwa Pak Arya gak perlu kayak gini lagi, nanti kalau Pak Arya mati gimana? Pak Arya bilang bahwa kalau dia mati gak demi Inggit terus demi siapa lagi. Dan Inggit yang mendengar perkataan Pak Arya pun langsung senyum-senyum sendiri. Scene berpindah dengan Pak Arya dan Inggit yang sedang tidur. Pak Arya pun menggeserkan badannya dan memakai selimutnya sendiri. Pak Arya pun hampir jatuh. Inggit pun bangun dan melihat Pak Arya yang mau jatuh. Inggit pun mau membenarkan posisi tidur Pak Arya dan merapikan selimut yang jatuh. Saat membenarkan posisi tidur Pak Arya, tiba-tiba Pak Arya membalikkan badannya dan Inggit pun langsung hadap-hadapan sama Pak Arya. Dan tiba-tiba Inggit menghayal dia yang sedang nari untuk Pak Arya. Selesai nari, Inggit pun langsung tersadar. Inggit pun langsung pergi ke sampingnya Pak Arya dan memakai selimut. Inggit pun teringat-ingat yang dibayangkannya tadi sambil senyum-senyum sendiri. Dan episode 6 pun selesai. Episode ke-7 dimulai dengan ibu dan bapaknya Inggit yang melihat foto-foto masa kecilnya Inggit. Dan Inggit pun masuk. Inggit bertanya bapak ibunya lagi ngapain. Ibunya berkata kalau Inggit waktu kecil lucu. Pak Arya pun ingin melihat foto-foto kecilnya Inggit dan mengambil album fotonya. Pak Arya pun tertawa melihat poni Inggit waktu kecil. Dan Pak Arya bilang bahwa Inggit dari kecil sudah cantik. Bapaknya Inggit berkata ke Pak Arya bahwa bapak sama ibu punya anak perempuan satu-satunya paling ayu seantero jagat. Pak Arya pun setuju dengan perkataan bapaknya Inggit. Paginya, Pak Arya yang mau kerja tidak bisa mengetik karena tangannya yang terkena pisau. Inggit pun datang membawakan minum. Inggit pun menawarkan biar dia saja yang mengetik. Pak Arya pun membacakan apa yang mau diketik oleh Inggit. Pak Arya pun pergi mengambil kue. Pak Arya menawarkan kuenya ke Inggit. Namun Inggit gak mau. Pak Arya bilang Inggit kan doyan ngemil, masa gak mau? Inggit berkata nanti kalau dia makan, nanti kertasnya kotor terus dia kena marah. Pak Arya mendekati kuenya ke mulut Inggit. Pak Arya bilang yakin gak mau. Inggit berkata kalau dia gak mau. Pak Arya menggoyang-goyangkan kuenya. Dan di saat Inggit mau makan kuenya, Pak Arya pun langsung menarik kuenya dan langsung memakan kuenya. Dan Inggit pun langsung memasang muka kesal. Saat Inggit mau hektar kertas-kertasnya, tangan Inggit terkena hektar. Pak Arya pun bilang bahwa Inggit gak hati-hati. Inggit pun bilang makanya Pak Arya gak usah buru-buru. Pak Arya meniup tangan Inggit yang terkena hektar. Ibunya Inggit pun turun dari atas dan tertawa melihat Pak Arya dan Inggit. Inggit berkata Pak Arya mukanya jangan dekat-dekat. Saat Inggit mau melanjutkan hektarnya dengan perlahan, Pak Arya pun langsung menekan hektarnya. Tiba-tiba handphonenya Inggit bunyi ditelepon oleh Tristan. Inggit pun ragu-ragu untuk mengangkat teleponnya. Pak Arya pun menganggukkan yang bertanda Inggit disuruh mengangkat teleponnya. Inggit pun langsung pergi untuk mengangkat telepon dari Tristan. Tristan berkata bahwa hasil tes pertama dia negatif dan dia tinggal nunggu hasil kedua. Dia sudah bisa keluar dari isolasi mandiri. Inggit pun menjawab bagus dan lega banget dengernya. Inggit meminta maaf karena nggak kontak-kontakan sama Tristan. Tristan pun bilang bahwa dia kangen banget sama Inggit. Inggit pun diam sejenak dan malah berkata bahwa dia lega banget kalau Tristan nggak positif corona. Tristan bertanya apakah tadi dia nggak denger kalau dia kangen banget sama Inggit. Inggit pun menjawab iya. Tristan berkata kok Inggit jawabnya cuman iya doang. Dan bertanya apakah Inggit nggak kangen sama dia. Dengan ragu-ragu suaranya yang kecil, Inggit pun bilang bahwa dia juga kangen sama Tristan. Tristan pun berkata semoga mereka berdua cepat ketemu. Scene berpindah dengan ibunya Inggit yang masuk ke kamarnya bapak Inggit dengan membawa kompresan. Ibunya Inggit pun mengompres bapaknya Inggit sambil memanggil bapaknya Inggit. Ibunya Inggit pun bingung kenapa bapaknya Inggit gak menjawab. Ibunya Inggit pun memanggil kembali untuk memastikannya. Namun tetap tidak ada respon dari bapaknya Inggit.
Ibunya Inggit pun langsung menangis sambil memanggil bapaknya Inggit. Inggit dan Pak Arya pun masuk dan Inggit bertanya ke ibunya kenapa. Inggit yang melihat ibunya yang memanggil bapaknya namun tidak ada respon, Inggit pun ikutan nangis dan memanggil bapaknya. Inggit pun pelukan dengan ibunya. Pak Arya pun mengecek kondisi bapaknya Inggit. Inggit pun menyuruh Pak Arya untuk menelpon dokter. Ibunya Inggit yang lagi nangis pun memanggil bapaknya Inggit dan menyuruh bapaknya untuk bangun. Pak Arya pun memeluk Inggit yang sedang nangis untuk menenangkan Inggit. Scene berpindah di mana orang-orang sudah ramai di rumahnya Inggit karena bapaknya Inggit sudah meninggal. Tristan pun datang ke rumahnya Inggit. Tristan melihat Inggit yang sedang menangis. Tristan pun mendengar obrolan orang di situ yang berkata bahwa untung Inggit sudah menikah dan suaminya baik, dan bilang bahwa Inggit menikah dengan Pak Arya. Tristan yang mendengar perkataan tersebut sambil melihat Pak Arya yang juga ada di rumahnya Inggit. Pak Arya pun memeluk ibunya Inggit yang menangis. Tristan terdiam karena dia tidak menyangka Inggit bisa nikah dengan Pak Arya. Kita beralih dengan Inggit, ibunya, dan Pak Arya yang sudah sampai di rumah. Tiba-tiba ibunya Inggit mau pingsan. Inggit pun memanggil Pak Arya. Pak Arya pun langsung memegang ibunya Inggit dan langsung membawa ke kamar. Pak Arya pun memberikan ibunya minuman. Inggit memijat-mijat kening ibunya dan mencium kening ibunya. Malamnya Pak Arya membawakan ibunya Inggit nasi goreng. Ibunya Inggit menggelengkan kalau dia tidak mau makan. Pak Arya berkata bahwa ibunya Inggit harus makan. Ibunya Inggit berkata bahwa dia bersyukur ada Pak Arya di situ karena bisa nemenin ibunya Inggit sama Inggit. Inggit pun menyuapin ibunya. Inggit bertanya apakah enak nasi goreng buatan Pak Arya. Kita berpindah di rumah Iim dengan teman-temannya. Tiba-tiba pintunya diketok-ketok oleh orang, dan ternyata orang tersebut adalah Tristan. Mereka pun menyuruh Tristan untuk masuk. Mereka pun bertanya Tristan dari mana. Tristan pun melihat ke arah Iim terus. Tristan berkata bahwa dia baru pulang dari Jogja. Mereka semua pun tahunya bapaknya Inggit sakit di Jogja. Mereka semua bertanya terus gimana. Tristan menjawab bahwa udah gak ada karena bapaknya Inggit sudah meninggal. Mereka semua pun langsung terkejut mendengar perkataannya Tristan. Mereka semua pun kasihan sama Inggit. Tristan pun melihat ke arah Iim dan bertanya, Iim sebenarnya udah tahu kan Inggit udah nikah? Teman-temannya Iim pun terkejut mendengar perkataan Tristan. Teman-temannya Iim bertanya apakah serius Inggit sudah menikah. Iim yang mendengar perkataan Tristan pun terdiam. Teman-temannya Iim bertanya apakah Iim udah tahu Inggit udah nikah. Iim pun menjawab bahwa iya Inggit udah nikah, karena kemarin dia nggak bisa bilang dulu. Tristan pun bertanya ke Iim kenapa dia nggak pernah cerita ke dia bahwa Inggit udah nikah sama Pak Arya. Teman-temannya Iim pun makin terkejut mendengar perkataan Tristan. Iim pun terdiam kembali. Iim pun menyuruh teman-temannya yang ribut untuk diam. Iim berkata bahwa ini semua nggak sepenuhnya salah Inggit. Tristan pun bertanya apakah Iim menyalahkan dia dan berkata bahwa pacarnya nikah sama orang lain dan terus Iim menyalahkan dia. Iim berkata bahwa coba waktu itu Tristan datang untuk jumpai bapaknya Inggit dan Iim yakin banget bahwa Inggit gak bakalan dijodohkan kayak sekarang. Coba Tristan yang berada di posisinya Inggit dan berkata bahwa Inggit sudah cerita semua ke dia dan apa yang dirasakan Inggit dia juga rasain. Inggit udah mohon-mohon ke Tristan untuk Tristan datang ke sana menjumpai bapaknya Inggit. Dan Tristan juga udah tahu keadaan bapaknya Inggit gimana. Dan Tristan malah kecewakan Inggit. Dan bukan hanya itu, Inggit udah gak ada harapan lagi sama Tristan. Karena saat Inggit butuh Tristan gak ada. Tristan yang mendengarkan perkataan Iim pun terdiam sejenak dan langsung pergi dari rumahnya Iim. Mereka semua pun video callan sama Inggit. Mereka bilang mereka turut berduka cita dan menyuruh Inggit untuk sabar. Inggit pun berterima kasih dan hanya meminta doanya untuk bapaknya. Mereka bilang kalau Inggit butuhkan bantuan, Inggit gak usah segan-segan bilang ke mereka. Malamnya Inggit menelpon Tristan dan Tristan hanya melihat handphonenya yang ditelepon oleh Inggit. Pak Arya pun datang dan bertanya apakah Inggit mau teh. Inggit pun bilang enggak. Pak Arya bertanya Inggit kenapa? Dan bilang kalau Inggit ada sesuatu boleh cerita.
dan bertanya ada apa. Inggit menjawab bahwa soal Tristan. Pak Arya bertanya kenapa Tristan. Inggit bilang gak tahu karena Tristan hilang aja. Dan berkata bahwa semua teman-temannya Inggit udah telepon dia dan udah ucapin bela sungkawa. Dan hanya Tristan yang hilang. Dan Inggit cuma kepikiran aja. Pak Arya berkata bahwa dia rasa Tristan udah cukup dewasa untuk jaga diri. Dan Tristan bakal baik-baik aja. Dan mungkin saja Tristan gak bisa pegang handphone. Pak Arya bilang bahwa kalau dia boleh kasih saran, sebaiknya Inggit memikirkan soal ibunya. Karena ibunya lebih membutuhkan Inggit saat ini. Inggit pun mengangguk. Pak Arya pun pergi. Inggit terdiam dan episode ke-7 pun selesai. Episode 8 dimulai dengan Pak Arya yang sedang menelpon dengan seseorang. Selesai teleponan, Pak Arya bertanya kepada ibunya Inggit kenapa ibunya Inggit nggak istirahat. Ibunya Inggit pun menyuruh Pak Arya untuk duduk karena ibu mau ngomong. Ibunya Inggit pun memanggil Inggit. Ibunya Inggit berkata ke Pak Arya dan Inggit bahwa mereka berdua sudah waktunya untuk balik ke Jakarta. Inggit pun bilang nggak mungkin dan masa Inggit tinggalin ibunya. Ibunya Inggit menjawab bahwa udah cukup mereka berdua temenin ibu di sini dan bilang kalau ibu sekarang sudah lebih kuat. Scene berpindah dengan Pak Arya yang sedang bersiap-siap untuk balik ke Jakarta. Inggit pun berkata ke Pak Arya bahwa sebenarnya dia masih belum tega ninggalin ibunya di sini. Pak Arya pun bilang bahwa kalau menurut dia, ya udah mereka di sini aja dulu nggak apa-apa. Inggit pun bertanya, terus kerjaan Pak Arya gimana? Pak Arya bilang kerjaan dia gampang. Dia bisa bikin materinya dari sini dan kalau sudah siap tinggal dikirim. Inggit bilang, atau Pak Arya aja yang balik duluan dan Inggit sama ibunya di sini dulu. Pak Arya pun terdiam sejenak dan bertanya ke Inggit, itu yang kamu mau? Inggit hanya terdiam setelah mendengar perkataan Pak Arya. Pak Arya bertanya, mau dia pulang ke Jakarta atau di sini? Inggit pun menjawab di sini dan bilang bahwa dia nggak enak aja sama kerjaannya Pak Arya. Terus Pak Arya bertanya lagi, jadinya mereka berdua pulang ke Jakarta atau di sini? Inggit pun bertanya, pulang ke Jakarta aja kali ya bareng. Pak Arya pun tersenyum sambil ngangguk dan bertanya apakah Inggit yakin. Inggit pun menjawab yakin. Inggit bilang bahwa dia kepikiran aja sebab ibunya kan berat kehilangan bapak. Pak Arya pun menjawab ya pasti berat banget. Karena kehilangan sosok yang kita sayang itu pasti sangat berat. Inggit pun melihat Pak Arya dan bertanya, emangnya Pak Arya sudah pernah kehilangan orang yang disayang? Pak Arya pun menjawab belum dan langsung pergi melanjutkan untuk merapikan baju yang akan dibawa. Kita beralih dengan Inggit dan Pak Arya yang baru sampai rumah. Dan ternyata Iim sudah menunggu Inggit dan Pak Arya. Pak Arya pun menyuruh untuk masuk duluan dan dia mau nurunin koper. Sampai di dalam, Iim bilang ke Inggit bahwa Tristan sudah tahu kalau Inggit sudah nikah dan anak-anak yang lain pun juga sudah pada tahu. Inggit pun bertanya tahu dari mana. Iim berkata bahwa kemarin Tristan ke Jogja. Inggit pun berkata kalau dia nggak tahu. Iim bilang Pak Arya aja katanya lihat Tristan. Dan bertanya emangnya Pak Arya nggak bilang. Setelah berbicara, Iim pun pamit mau pulang. Inggit pun menutup pintu dan langsung memanggil Pak Arya. Inggit bertanya ke Pak Arya, apakah Pak Arya tahu Tristan datang ke Jogja? Dan bertanya, lihat Tristan ya waktu itu. Namun Pak Arya hanya diam mendengarkan pertanyaan Inggit. Inggit pun bertanya lagi ke Pak Arya. Pak Arya pun menjawab bahwa dia tahu Tristan ke Jogja. Pak Arya melihat Tristan diam di situ berdiri melihati Pak Arya, Inggit dan Ibu Inggit. Inggit pun bertanya, kenapa Pak Arya baru cerita sekarang? Pak Arya pun berkata bahwa menunggu waktu yang tepat. Inggit pun berkata, kenapa pada saat dia bertanya baru dijawab? Dan kenapa nggak bilang dari kemarin? Pak Arya pun menjawab bahwa situasi Inggit saat itu tidak memungkinkan untuk Pak Arya menceritakannya. Inggit bertanya, Pak Arya tahu dari mana kondisi dia tidak memungkinkan? Pak Arya pun menjawab bahwa dia bisa lihat dan dia adalah suami Inggit.
Inggit bertanya, emangnya Pak Arya tahu apa yang dia rasain? Pak Arya bilang dia butuh waktu yang tepat dan kemarin tidak waktu yang tepat. Dan Pak Arya menyuruh Inggit untuk duduk. Pak Arya berkata bahwa pada saat itu waktunya tidak memungkinkan dan nanti Pak Arya malah menambah beban baru karena memberitahu ke Inggit bahwa dia tadi melihat Tristan. Inggit pun bilang itu kan menurut Pak Arya dan berkata tahu dari mana Pak Arya kalau bilang ke dia bakalan nambah beban dan bertanya emangnya Pak Arya pernah ngajak diskusi. Inggit berkata emangnya kemarin saat Inggit melewati semuanya emangnya Pak Arya nanyain apa yang dia rasakan. Inggit pun marah-marah sama Pak Arya dan Inggit bilang bahwa dia sekarang mau ketemu sama Tristan dan dia nggak izin sama Pak Arya. Setelah itu Inggit pun langsung pergi dan Pak Arya pun hanya terdiam melihat Inggit yang pergi. Pak Arya pun membayangkan momen-momen Pak Arya sama Inggit yang sudah dilalui. Scene berpindah dengan Inggit yang sedang mencari Tristan. Inggit pun ketemu dengan temannya Tristan. Inggit bertanya Tristan di mana karena dia sudah telepon tapi tidak aktif. Temannya Tristan menjawab bahwa dia nggak tahu Tristan di mana. Inggit berkata nggak mungkin nggak tahu karena dia sahabat dan dia teman sekamarnya Tristan. Temannya Tristan tersebut berkata bahwa yang dia tahu Tristan lagi terpuruk banget. Inggit pun berkata bahwa pasti gara-gara dia. Dan bertanya, sekarang Tristan di mana? Temannya tersebut berkata bahwa dia nggak tahu masalah Inggit sama Tristan. Sampai-sampai Tristan tersebut mencari lokasi baru. Inggit bertanya, maksudnya lokasi baru? Temannya Tristan tersebut bilang dia nggak tahu Tristan ada di mana dan mungkin Tristan udah nggak mau lagi ketemu sama Inggit. Dan temannya Tristan pun pergi. Inggit pun menangis mendengar perkataan temannya Tristan tersebut. Kita berpindah dengan Inggit yang sudah sampai rumah dan Pak Arya yang mau berbicara dengan Inggit. Namun Inggit tidak mau berbicara dengan Pak Arya dan Inggit pun pergi masuk ke kamar. Sampai di kamar, Inggit pun mengambil kopernya. Pak Arya bilang nggak harus kayak gini dan bertanya Inggit mau ngapain. Inggit menjawab dia mau tinggal di rumah Iim dulu sambil dia nyari Tristan. Pak Arya pun bertanya nyari Tristan kenapa harus tinggal di rumah Iim dan bilang bisa ngomong baik-baik nggak dulu. Pak Arya memberhentikan Inggit yang mau pergi dan berkata bahwa seharusnya Pak Arya yang pergi dari sini karena ini kan rumahnya Inggit. Inggit berkata bahwa iya ini rumah dia tapi emangnya dia pernah dapat tempat di sini. Dan Inggit pun melanjutkan jalannya. Pak Arya pun memberhentikan Inggit lagi. Pak Arya bilang, bisa nggak dengerin dia dulu? Dan Pak Arya berkata kalau sekarang Inggit pergi ketemu Tristan, nyari Tristan, Pak Arya menganggap bahwa Inggit lebih memilih Tristan daripada pernikahan mereka. Dan bertanya itu yang Inggit mau. Inggit pun mengambil koper dan memutuskan untuk tetap pergi. Pak Arya pun memberhentikan Inggit lagi. Pak Arya meminta maaf ke Inggit dan menyuruh Inggit untuk nunggu dengerin Pak Arya. Pak Arya berkata bahwa izinkan dia untuk mengantarkan Inggit ketemu dengan Tristan. Setidaknya kasih Pak Arya kesempatan untuk memastikan bahwa Inggit baik-baik aja. Pak Arya antarkan Inggit ketemu dengan Tristan dan Pak Arya tahu Tristan di mana dan Pak Arya sudah bicara sama Profesor Gunawan. Inggit mau ngapain aja sama Tristan, Pak Arya bakal tunggu. Tapi izinkan Pak Arya antarkan Inggit. Pak Arya pun menyuruh Inggit untuk tunggu dan dia mau ngambil kunci mobil. Dan mereka berdua pun berangkat. Kita beralih dengan Pak Arya yang bertanya ke warga sekitar di mana puskesmas. Warga tersebut berkata kalau masih jauh di atas bukit, jalanan nanjak, bahaya kalau pergi malam-malam, dan berkata gimana kalau besok pagi aja. Pak Arya pun menanyakan hotel terdekat di situ. Sampai di mobil, Pak Arya memberitahukan ke Inggit bahwa puskesmasnya masih jauh dan jalanan gelap. Jadi mereka harus nginep semalam di hotel dan bertanya nggak apa-apa ya. Scene berpindah dengan Pak Arya dan Inggit yang sudah sampai hotel. Saat Pak Arya sedang tertidur dan Inggit yang belum bisa tidur, Inggit memanggil Pak Arya dan bertanya apakah Pak Arya sudah tidur. Pak Arya pun menjawab udah. Inggit pun bilang bohong. Pak Arya menjawab ya iyalah bohong kan dijawab. Dan bertanya kenapa. Inggit bertanya kenapa Pak Arya mau ngelakuin semua ini.
karena jauh-jauh dari Jakarta buang-buang waktu Pak Arya. Cuman buat nganterin dia ketemu dengan Tristan. Inggit bertanya, Pak Arya pernah berkata bahwa Pak Arya punya alasan tersendiri untuk menerima perjodohan ini. Pak Arya menjawab, kalau Inggit ingat, saat ulang tahun Inggit yang ke-7, temannya Bapak Inggit membawa anaknya laki-laki. Saat itu, anak itu baru 1 tahun ditinggal oleh ibunya. Dan dia sangat merasa kehilangan. Gak lama kemudian, bapaknya nikah lagi. Dia kehilangan senyumnya. Dia kehilangan semangatnya. Karena waktu itu ketemu Inggit, dan itu merubah semuanya. Untuk pertama kalinya, anak itu bisa tersenyum lagi. Dia menemukan kebahagiaannya, dan Inggit jadi murid Pak Arya. Dan Pak Arya gak bakalan membuang kesempatan itu, apapun resikonya. Pak Arya jatuh cinta sejak waktu itu, sejak ketemu Inggit lagi di kampus. Tapi, sekali lagi, kebahagiaan Inggit di atas segalanya. Inggit pun hanya terdiam mendengar perkataan Pak Arya. Dan Pak Arya melanjutkan tidurnya. Besoknya, Pak Arya dan Inggit pun melanjutkan perjalanan untuk ke tempat puskesmas yang ada Tristan di sana. Dan mereka berdua pun sampai di puskesmas. Pak Arya menyuruh Inggit untuk tunggu di sini dulu. Pak Arya mau cek dulu kalau Tristan ada di atas. Pak Arya pun berkata ke Tristan bahwa ada Inggit yang mau berbicara sama Tristan. Dan Inggit pun mengobrol dengan Tristan. Saat Pak Arya mau pergi, tiba-tiba Inggit menggedor-gedor kaca mobil Pak Arya dan membuat Pak Arya terkejut. Pak Arya pun membuka pintu dan Inggit pun langsung kabur. Pak Arya pun mengejar Inggit. Inggit pun berhenti dan bertanya ke Pak Arya dia siapa. Pak Arya menjawab, anak kedua orang tua kamu. Inggit pun bertanya, itu doang. Pak Arya menjawab, ya istri saya kalau Pak Arya masih boleh bilang itu. Inggit pun bertanya, bener. Pak Arya mengangguk. Inggit bertanya, tapi kok dia nggak pernah dilakukan kayak istri? Pak Arya pun berkata bahwa dia merasa bahwa dia hanya ingin mengarahkan, mendidik. Inggit pun bertanya, itu dosen apa suami? Pak Arya bilang, tapi dia hanya ingin Inggit lebih baik aja. Inggit menjawab bahwa berarti Pak Arya nggak percaya bahwa Inggit bisa menjadi orang dewasa. Dan bilang dari kecil Inggit nggak pernah dikasih kesempatan untuk menjadi dewasa. Semua pilihan di hidupnya itu semua ditentukan bapak dan ibu. Setelah nikah pun, semua di rumah maunya Pak Arya. Pak Arya pun minta maaf. Inggit berkata bahwa dia sudah berbicara dengan Tristan dan akhirnya dia memutuskan sesuatu yang berdasarkan pilihan Inggit. Dan Inggit pun memutuskan untuk mencintai Pak Arya. Pak Arya pun terkejut dan langsung melihat ke arah Inggit. Inggit pun bilang, nah itu kan pilihan saya dan terserah Pak Arya mau cintai dia balik. Pak Arya pun langsung memegang kepala Inggit dan langsung mencium Inggit. Pak Arya pun memeluk Inggit. Pak Arya pun bilang bahwa dia ada satu pertanyaan penting. Pak Arya bertanya, Inggit jauh-jauh dari sana bikin panik Pak Arya dan kesini tuh tujuannya ngapain? Inggit pun menjawab bahwa dia hanya nyari sinyal dan dia udah dapat sinyalnya. Pak Arya pun bertanya buat apa? Inggit pun berkata buat ngirim ini dan langsung mengajak Pak Arya untuk foto. Inggit pun bertanya ke Pak Arya apakah bisa lebih suami istri nggak gayanya. Inggit pun mencium pipi Pak Arya dan berfoto. Dan Inggit pun bertanya, nggak ada inisiatif ya untuk nyium dia. Pak Arya pun langsung cium Inggit dan berfoto lagi. Inggit pun mengirim fotonya ke semuanya. Dan Pak Arya pun langsung memeluk Inggit. Pak Arya bilang I love you ke Inggit. Dan dibalas Inggit I love you too. Iim dan teman-temannya yang lain pun melihat foto Inggit yang dicium oleh Pak Arya. Dan Pak Arya yang masih memeluk Inggit. Dan selesai. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa.